Cek satu. Mari kita sebelum masuk pada pembahasan kita pada malam hari ini, mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami, khususnya kepada adik-adik pemuda Jihop di tempat ini, di dalam gereja. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengabulkan kami kembali untuk ibadah gabungan pemuda Horeb pada Kamis malam hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau Allah membuka, mencelikan mata hati dan pikiran kami, sehingga biarlah firman ini tidak lalu begitu saja Tuhan, dapat kami pahami, dan dari pemahaman itu Tuhan dapat menimbulkan iman di hati kami ataupun menumbuhkan iman percaya kami kepadamu. Hamba-Mu yang akan membawakan perenungan ini Tuhan, kiranya Engkau pakai hamba, Engkau berikan Roh-Mu yang kudus bagi lidah hamba, sehingga biarlah hamba berbicara atas nama-Mu ya Bapa di surga, bukan atas kedagingan hamba Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami tahu di dalam pemberitaan firman-Mu ada oknum-oknum yang tidak menyukainya. Tuhan, untuk itu kami ikat, kami buang jauh-jauh dari tempat ini di dalam nama Yesus, sehingga biarlah Tuhan kami boleh dapat mendengarkan firman-Mu tanpa gangguan apapun. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam. Ya baik. Terima kasih bagi teman-teman, khususnya juga pengurus yang sudah mengundang Beta di sini untuk membawa materi tertentu terkait dengan ibadah kita pada malam hari ini. Yang pertama, teman-teman, kita akan belajar. Ini materi penting, kenapa dia harus berada di awal ibadah, teman-teman. Ini suara jelas ya? Suara jelas? Oke. Harus ada di awal ibadah pemuda untuk tahun ini. Beta juga bersyukur, dan ini penting sekali untuk teman-teman ketahui, karena dari materi ini untuk sebagai menuntun teman-teman untuk dapat terus beribadah dengan baik. Setidaknya ada rel yang kita pelajari, rel tertentu kita pelajari dalam beribadah. Oke, kakak di slide, boleh buka di slide paling pertama. Nah, ini teman-teman, hari ini, pada malam hari ini, kita akan belajar bagaimana sih caranya menafsir dan berkhotbah. Ada dua hal. Bagaimana, kan ketika orang mau berkhotbah, dia harus tahu apa yang harus dilakukan, apa yang perlu dia buat untuk supaya dia berkhotbah. Kan sebelum khotbah dia harus buat khotbahnya. Nah, bagaimana tips dan trik membuat khotbah? Kemudian yang kedua, bagaimana cara dia menyampaikan khotbah. Kenapa ini materi ini penting? Pertama, materi ini bukan hanya milik para teolog atau para pendeta. Bukan. Ini juga milik semua jemaat, terkhususnya pemuda. Lalu kenapa materi ini harus dibawakan di pemuda? Karena sepanjang sejarah kekristenan, Allah hampir selalu, ya, kalau tidak bisa dikatakan 100%, hampir selalu menggunakan orang muda sebagai utusannya, sebagai nabi, sebagai rasul, bahkan sebagai juru ya. Yesus umur berapa? 30-33 tahun kan dia memberitakan Injil, kebenaran, dia berkhotbah, dia mengajar. Itu kan usia orang muda kan, 30-33. Bahkan para rasul, termasuk para nabi-nabi terdahulu, Daud, Musa, dan lain sebagainya. Yang menarik adalah mereka selalu merasa mereka tidak pantas. Ada tua-tua yang lebih pantas. Padahal kalau kita pelajari sejarah kekristenan, sejarah gereja, atau sejarah secara historis dalam Alkitab ini, itu hampir selalu Allah menggunakan orang muda, bukan orang lain. Maka kalau Allah menggunakan orang muda, harus dipastikan orang muda itu harus melakukan pelayanan dengan benar. Nah, pelayanan ini bisa banyak hal, tetapi ada pelayanan yang paling fundamental, dan semua pelayanan apapun itu bergantung pada pelayanan itu, yaitu pemahaman akan teologi yang memadai. Ini yang hilang sebenarnya sekarang di gereja kita.
di kekristenan saat ini. Orang Kristen sekarang yang penting jago multimedia. Orang Kristen itu lebih jago multimedia daripada jago baca firman. Itu aneh tidak? Aneh harusnya. Beta sudah pernah kasih contoh. Tiap hari tidur bangun di lapangan bola kaki malah jago renang. Itu aneh. Tidur bangun di gereja jago multimedia, bukan paham teologi. Itu aneh sebenarnya. Bahwa kita bisa menggunakan multimedia, piawai multimedia, mampu membuat kegiatan dan lain sebagainya, itu baik. Itu baik. Tapi kalau kita lebih lihai dalam hal-hal sekunder dalam pelayanan, sedangkan hal yang primer kita tidak tahu, itu tanda tanya bukan kecil, tapi besar. Besar sekali. Saking besarnya beta terlalu kecil untuk buat tanda tanya itu. Itu tanda tanya besar sekali. Dan tanda tanya besar ini tidak ada yang pernah menanyakannya. Ngerti tidak? Kan beta sudah bilang, aneh tidak kalau saya pemain kaki tapi jago renang? Itu paling aneh di dunia. Tapi kalau tiap hari tidur bangun di gereja, tidak paham teologi, tidak ada yang merasa aneh. Nah, hari ini pada pembukaan pelayanan kepada gabungan dan pemuda menjadi bukan hanya tulang punggung tetapi ujung tombak pelayanan, maka pemuda yang akan menunjukkan jalan dan arahnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana jalannya supaya jalannya benar. Ini menentukan ibadah-ibadah pemuda baik di rayon juga di di gabungan berikutnya sepanjang tahun ini. Ngerti ya maksudnya kenapa dia ada dia. Nah, sekarang sebelumnya kita mau tanya, siapa yang pengurus baik rayon maupun BP pusat? Pengurus pusat. Tolong angkat tangan. Rayon maupun pengurus pusat tolong angkat tangan. Nah, oke. Materi ini penting bagi teman-teman di rayon dan pengurus pusat untuk paham. Kenapa? Satu, karena teman-teman pasti akan dikasih jadwal untuk berkhotbah kan. Nah, kalau dikasih jadwal berkhotbah, teman-teman harus paham bagaimana cara menafsir dan bagaimana cara berkhotbah yang baik. Sekarang siapa yang pemuda biasa saja, bukan pengurus? Angkat tangan, semuanya. Angkat tangan yang pemuda biasa saja, hanya ikut biasa, bukan pengurus. Nah, materi ini juga penting bagi teman-teman pemuda. Karena apa? Pertama, teman-teman juga bisa bawa firman di depan sini, bisa. Sejak reformasi abad ke-16, Martin Luther katakan jemaat kita semua adalah imamat yang am. Apa artinya imamat yang am? Artinya kita semua ini juga imam. Kita semua harusnya bisa berdiri di sini dan menafsir. Walaupun nanti ada aturan tertentu yang mengatur, misalnya tidak semua bisa di mimbar besar, pendeta, dan sebagainya. Tetapi semua boleh belajar sebenarnya, semua boleh menafsir, semua harus pandang. Jadi kalau orang mengatakan dirinya saya orang Kristen, itu artinya apa? Artinya dia paham firman, atau mungkin biasa kata paham teologi lah. Itu bukan miliknya orang sarjana teologi atau sekolah teologi atau pendeta saja. Sekarang beta mau tanya, siapa yang lagi sekolah atau sarjana teologi, angkat tangan. Sekolah di fakultas teologi, angkat tangan. Yang filsafat, angkat tangan. Yang hukum, fakultas hukum, angkat tangan. Oke. Nah, itu yang beta pengen sampaikan. Jadi teman-teman yang walaupun bukan pengurus juga sebenarnya harus punya kemampuan ini. Yang kedua, walaupun teman-teman tidak berdiri seperti beta di sini pun, tapi teman-teman harus jadi pendengar yang cerdas. Ngerti tidak maksud beta? Jadi tidak jadi jemaat yang membeo, yang di sini omong A, ikut saja. Yang ini bawa ke dalam lubang got, ikut saja. Karena akhir-akhir ini, sekarang ini sudah semakin santer pengkhotbah, pendeta-pendeta dalam tanda kutip, oknum-oknum pendeta yang palsu. Nabi-nabi palsu. Mereka bicara di berbagai macam platform, mau di Facebook, di di Instagram, apalagi di YouTube, dan apalagi di TikTok. Itu ada banyak sekali yang ngawurnya luar biasa, tapi mereka juga pendeta. Walaupun tentu saja ada banyak pendeta-pendeta kita yang juga punya bagus juga. Nah itu. Tetapi bagaimana cara membedakannya? Hari ini kita belajar. Hari ini teman-teman belajar rel yang benar bagaimana cara menafsir Alkitab. Supaya apa? Supaya pertama bisa teman-teman juga bisa berdaya secara mandiri menafsir, bahkan kalau mungkin berkhotbah. Atau minimal kedua, duduk di situ, tidak jadi orang Kupa bilang kabo cocok hidung. Yang omong di sini A, di situ juga ikosa.
tidak punya kemampuan kritis. Kenapa bilang begitu? Di sini ada beberapa anak pemuda yang ikuti beta punya channel, ikuti beta punya materi-materi. Dia sudah terapkan ketika mendengar khotbah di mana saja, bukan hanya di mana saja, dan dia sudah mulai daya nalar kritisnya mulai ada. Loh, kenapa khotbah begini? Karena apa? Karena paham hal ini. Nah, teman-teman yang lain yang belum kudu paham ini. Supaya apa? Duduk di sini orang khotbah di atas itu, teman-teman, loh, bisa menilai dan bisa mempunyai rumus untuk menilai konteksnya kemana dan sebagainya. Nah, yang berikut bahwa beta minta teman-teman waktu, kita mulai sudah terlambat. Kenapa beta katakan mulai jam 7 tepat tetapi terlambat? Beta sangat memperhatikan soal waktu karena materi ini beta minta teman-teman agak panjang, tapi tidak panjang sekali ya, hanya agak panjang saja. Kurang lebih paling tidak sampai 2 jam, paling jauh 1 jam setengah. Sonde sampai sejauh itu gitu materi. Tapi hari ini teman-teman, beta mohon jangan bosan, karena ini menentukan teman-teman punya pelayanan benar atau tidak. Karena pijakannya salah, teman-teman mau tidur bangun di gereja, bahkan mati di gereja sekalipun, tapi kalau pijakan teologi saya tidak ada guna. Beta katakan tidak ada guna. Perhatikan itu. Jadi kekristenan itu bukan perbuatan baik. Walaupun buah dari iman adalah perbuatan baik, tapi kekristenan bukan soal perbuatan baik, dia soal kebenaran, doktrin, iman. Itu. Walaupun buah dari iman adalah perbuatan baik, itu akan nampak kalau seorang itu beriman. Perhatikannya, jangan disalah paham. Nah, next. Oke, next. Nah, sabar dulu. Kenapa penting? Karena agar khotbah kita benar sehingga dapat berdampak pada pertobatan dan kita serta pendengar terberkati. Roma 1 16 sampai 17. Nanti boleh dibuka untuk dibaca. Atau mungkin salah satu orang tolong buka dan baca dengan suara yang lantang. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Ya, perintah Tuhan Yesus apa? Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu gunakan apa untuk jadikan murid? Itu adalah kabarkan Injil. Injil yang benar. Karena Alkitab juga tulis Injil yang palsu. Injil yang benar. Jadi kalau teman-teman khotbah dengan benar, mengabarkan Injil keselamatan yang benar, itu akan memberkati, akan mempertobatkan orang. Tetapi kalau tidak, perhatikan ini penting sekali. Kalau tidak, entah sadar tidak sadar, pertama, itu menyesatkan orang, teman-teman saudara, dan menyesatkan orang. Bayangkan, ngomong di muka sini menyesatkan banyak orang, itu rasanya dosa double-double. Kalau kita tersesat saja, beta tersesat dengan pemahaman beta, oke, masih mending. Beta sudah tersesat, berani berdiri dan ngomong menyesatkan banyak orang, itu tanggung jawab di akhirat berat. Makanya beta bilang, orang yang berdiri di depan, suka berkhotbah, dia tidak paham bagaimana cara berkhotbah, cara menafsir, itu dia maju tanpa senjata, itu konyolnya luar biasa. Hari ini teman-teman harus belajar ini. Tidak serta-merta membuat teman-teman tiba-tiba jadi jago khotbah, tidak. Setidaknya hari ini, materi ini memberi pengenalan awal bagaimana rel yang harus teman-teman lalui. Jadi beta paling tidak hanya kasih rel. Walaupun teman-teman mungkin sebagian dari kita belum pernah menjalani rel itu, mungkin, tetapi setidaknya dapat lihat ini rel. Teman-teman soalnya jalan di semak belukar, tapi di relnya. Hari ini beta kasih rel, tidak otomatis teman-teman jadi bisa, jadi mampu, jadi jago, tidak. Tetapi hari ini minimal teman-teman mengenal bagaimana cara menafsir dan berkhotbah dengan baik. Next. Ya, agar tidak salah khotbah sehingga kita menjadi bagian dari penyesat, itu sudah di Matius 18:7 itu Tuhan Yesus mengutuk tidak boleh jadi sesat. Next kakak. Next lagi. Nah, manusia butuh dan harus memahami ajaran. Ya, harus paham. Kenapa harus paham? Karena doktrin itu pondasi
Yang lain-lain multimedia ini yang dia punya bangunan, ibaratnya rumah. Doktrin itu yang pondasi. Nanti teman-teman mau bikin interior seperti apa itu hal itu silakan. Tetapi pondasi itu yang menentukan apa? Dua hal. Pertama, kuat tidaknya bangunan. Yang ketiga, area batasan sejauh mana bangunan itu akan berdiri. Iya kan? Kalau dia pondasinya di sana dan di sini, tidak mungkin bangun di luar pondasi kan? Pasti di atas pondasi sejauh batasan itu. Kemudian bangunan itu tembok boleh campuran paling kuat, tapi kalau pondasi tidak kuat tidak ada gunanya. Dia bisa runtuh. Nah, doktrin itu pondasi. Pondasi untuk pemahaman teman-teman. Pondasi untuk apa? Untuk misalnya bisa segala macam, mau multimedia ke, mau jago MC ke, jago musik ke, apa ke, semua itu dasarnya ada, pondasinya ada di doktrin. Dia makanya sangat fundamental. Next. Nah, kita akan belajar dulu pertama sebelum masuk pada penafsiran beta sampai ke homiletika. Nah, homiletika ini kan bagaimana kita berkhotbah, bagaimana kita berkhotbah itu suatu yang sebenarnya menurut beta tidak perlu diajarkan secara ini untuk kepentingan praktis ya, bukan untuk kepentingan studi. Kalau untuk kepentingan studi di kuliah-kuliah teologi ini penting. Tapi untuk kepentingan praktis, beta pikir teman-teman tidak perlu mendalami terlalu dalam, karena yang penting itu nanti tentang hermeneutik. Tapi ini kita sekilas. Ya, homiletika pada saat kata Yunani, homilia, dati dasar perundingan, penguraian, pengkhotbah sebagai ilmu berkhotbah atau pelajaran berbicara di hadapan orang dan lain sebagainya. Nah, itu tentang homiletika. Jadi boleh dibilang teman-teman itu sama seperti pelajaran public speaking secara umum ya. Bagaimana cara penyampaian, bagaimana aksen teman-teman. Kalau di kekristenan itu biasanya minimal ada dua cara. Satu dengan cara yang sangat naratif. Yang kedua dengan cara yang biasa seperti speaker pada umumnya. Nah, kalau yang beta sedang praktikkan ini cara pada umumnya, speaker pada umumnya. Tapi pakai biasa kalau ada pendeta kita banyak yang melakukan dengan cara yang naratif. Kalau pada saat teman-teman kalau dengar pada saat kita bincang-bincang dengan kita pendeta, biasa mereka ngomong seperti yang kita ngomong. Tapi pada saat khotbah mereka akan dalam Matius 9 ayat 3 Bapak Ibu, ya kan? Betul kan? Jadi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu bersifat naratif. Jadi dia menarasikan, bersifat dengan lantunan-lantunan yang khas. Itu kita di pendeta Gemit banyak yang begitu. Soal apakah seperti speaker atau seperti itu tergantung selera, tidak ada masalah. Ada yang mau khotbah seperti membaca narasi dalam Matius 3 segala macam, boleh. Tapi ada yang mau gaya speaker saja seperti yang beta, gaya lebih tidak perlu vokalnya tidak perlu seperti itu, juga tidak apa-apa, itu pilihan. Nah, next. Nah, definisi ini mengandung dan indikasi, yaitu persiapan bahan khotbah utama. Persiapan penyampaian khotbah itu berarti homiletika adalah sebuah ilmu yang praktis, yaitu mempelajari bagaimana cara memberitakan pengajaran Kristen, termasuk syarat-syarat dalam mendidik seorang menjadi pemberita firman yang baik. Nah, itu sudah teman-teman sudah baca. Nah, sekarang next. Dua hal penting dalam berkhotbah. Yang next ini terkait homiletika nih, yang beta katakan. Kemudian jadi public speaking, bagaimana kita berbicara, kita harus kaya diksi, atau bagaimana pemilihan diksi, intonasi, volume vokal. Kalau bicara kaya diksi atau pemilihan diksi ini, biasanya kita harus rajin membaca. Jadi orang sekarang biasa bilang literasi, jadi harus perbanyak literasi supaya kita jangan jadi orang yang ketika ngomong orang dengar membosankan. Karena yang dia omong itu saja. Teman-teman kan sering dengar kalau orang ngomong selalu, misalnya dia hanya punya kata-kata tertentu yang selalu menjadi andalan. Misalnya bila mana, dia ngomong tertuju bila mana, kayak gitu. Selalu ada kata-kata tertentu yang menjadi penyambung. Kayak bahasa Inggris apa, to be gitu. Padahal itu bukan fungsi to be, tapi dia selalu pakai
bahasa-bahasa seperti itu karena memang mungkin kekurangan diksi. Itu juga problem. Jadi kalau mau bisa berkhotbah juga teman-teman harus banyak membaca. Banyak membaca itu memperkaya literasi. Literasi itu tentu saja kita akan kaya diksi, kaya kosakata maksudnya itu. Jadi kita bisa mengelaborasi, kita bisa berimprovisasi dengan berbagai macam kalimat dan proposisi-proposisi yang bukan saja berisi tetapi juga enak didengar. Ada orang yang punya kualitas isi materi bagus, tetapi cara penyampaiannya mungkin tidak enak didengar. Tapi sebaliknya ada orang yang pintar menyampaikan public speakingnya bagus, mengulang intonasi, nada, gestur, mimik itu bagus, tetapi isi tidak ada. Contoh terus terang saja, Henny Christianus. Siapa yang suka? Siapa yang sering dengar? Siapa yang pernah dengar? Yang di TikTok itu. Philip Mantova. Itu orang-orang yang pendeta atau oknum-oknum pengajar yang isi tidak ada. Tapi bagaimana lihat teman-teman cara penyampaian? Beta pernah lihat Philip Mantova berdiri dan begini kayak Superman, gila. Itu gestur-gestur yang keren memang, maksudnya bagus sekali. Mereka punya kemampuan menghipnotis audiens. Itu memang kemampuan public speaking yang perlu dipunyai. Tapi yang penting harusnya isi. Tapi di sini ada banyak pengkhotbah kita yang gayanya gaya seperti para motivator. Ngomongnya enak gitu, tapi isinya tidak ada. Isi dalam ini kita ngomong soal teologi. Itu banyak sekali, terlalu amat sangat banyak. Dan dia punya follower yang banyak. Atau Brian Siawarta segala macam, itu mereka tuh sangat disukai anak muda. Tapi isian mereka itu racun yang luar biasa bagi kekristenan. Nah, kemudian ada gestur tubuh, mimik wajah. Beta pikir itu terlalu panjang lebar, itu bisa dipelajari. Dan teman-teman itu ilmu yang penting sekarang yang next. Nah, kemampuan menafsir. Ini materi ini yang harus diperhatikan, dan ini poin yang harus diperhatikan ada 3, hermeneutik, eksegesis, eksposisi. Ini 3. Tolong konsen di sini. Ini menentukan apa yang beta berdiri sini sia-sia atau tidak. Sia-sia tuh ya. Di beta ada minta teman-teman multimedia untuk rekam supaya kalau memang setelah ini teman-teman masih belum paham dan pengen lihat, bisa lihat kembali di minta teman multimedia. Beta juga usaha untuk tadi ini live langsung supaya nanti beta bisa rekamannya bisa taruh di YouTube untuk bisa dilihat kembali, atau teman-teman pemuda taruh di channel YouTube-nya supaya untuk bisa dilihat kembali. Nah, yang pertama ada hermeneutik, next. Berasal dari kata Yunani hermeneo yang artinya menyampaikan pemikiran, penjelasan, dan ini ilmu menafsir. Beta tidak, nanti teman-teman bisa ambil materinya di multimedia. Ini ilmu tentang bagaimana menafsir. Soal asal kata dari mana itu nanti bisa search sendiri atau ada di sini, nanti baru minta cepat. Itu bagaimana cara kita menafsir. Itu zaman kuno hermeneutik sudah dipakai dalam arti untuk menafsir. Jadi untuk memberi penjelasan. Jadi hermeneutik ini sebenarnya istilah yang umum, bukan hanya milik teologi, tetapi dalam kesini kalau kita bicara hermeneutik berarti orang selalu kaitkan dengan teologi. Orang ini ilmu untuk menafsir. Next. Next saja kakak, slide. Next, ini nanti bisa dibaca sendiri. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk dalam hermeneutik itu ada yang namanya eksegesis. Tolong perhatikan ini ya, ini poin penting. Poin ini menentukan bagaimana teman-teman mandiri untuk bisa belajar firman secara mandiri. Jangan tergantung pada pendeta atau bahkan teolog-teolog yang teman sukai, tidak. Teolog-teolog yang disukai itu beta pikir itu boleh didengar, tapi harus didengar dengan penuh kewaspadaan. Bukan berarti kita bilang mereka salah, tidak, tapi kita harus punya kepekaan terhadap itu. Bagaimana benar atau tidak, karena kan jangankan teolog, nabi kita saja bisa salah, rasul saja bisa salah, apalagi sekedar teolog atau pendeta. Eksegesis istilah terkait erat dengan hermeneutik atau eksegesis. Ini berasal dari kata Yunani exegeomai. Itu bisa lihat di Yohanes, Kisah Para Rasul, dan lain sebagainya. Secara literal artinya menggali keluar atau memimpin keluar. Menggali keluar atau memimpin keluar. Next.
Ah, dalam hubungan dengan penafsiran Alkitab, eksegesis berarti penerapan langkah-langkah atau metode-metode prinsip hermeneutik dalam menemukan arti atau maksud mula-mula dari si penulis kepada pembaca, mula-mula dari teks yang hendak ditafsir. Nah, perhatikan bahwa yang dimaksud dengan eksegesis adalah ketong mau cari tahu konteks waktu itu, konteks ayat. Kan ketong tahu sendiri bahwa semua kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dituliskan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ada yang 2000 tahun yang lalu, ada yang lebih. Kalau Perjanjian Lama kan lebih dari 2000 tahun, lebih lagi dari 2000 tahun yang lalu. Perjanjian Baru pasti 2000 tahun. Nah, persoalannya kita mau paham konteksnya. Ngerti tidak? Ketika kita mau paham konteksnya, maka ketong harus orang bilang semacam mundur 2000 tahun atau lebih dari 2000 tahun lalu untuk pergi kepada konteks. Tidak bisa kita membaca ayat, kita nilai berdasarkan konteks saat ini. Akan tidak nyambung. Contoh begini, dikasih contoh yang praktis ya. Teman-teman kalau misalnya teman-teman mau mau melihat bagaimana sih pengalaman seseorang, ini beta ngomong yang minggu lalu saja. Pengalaman seseorang misalnya bunga, mau tahu sih bagaimana cara bunga pergi ke, bagaimana sih bunga ketika minggu lalu di Lipo, itu seperti apa? Caranya kan teman-teman harus kembali mencari orang saksi-saksi apa yang 2 minggu lalu lihat bunga kan? Betul kan? Betul tidak? Ya, tidak mungkin teman-teman karena kejadian 2 minggu lalu terus teman-teman sekarang pergi ke Lipo baru lihat oh waktu itu tuh bunga begini. Tidak mungkin dengan konteks sekarang, jam sekarang. Yang 2 minggu lalu saja sudah beda. Apalagi yang 2000 tahun yang lalu. Ngerti kan? Semudah itu. Jadi ini beta coba kasih cara yang paling praktis untuk teman-teman. Jadi kalau 2000 tahun lalu, maka teman-teman harus pergi ke konteks 2000 tahun yang lalu. Misalnya problem linguistik, contoh. Perjanjian Baru kan waktu dulu pakai bahasa Yunani. Tapi tidak mungkin teman-teman menggunakan bahasa Yunani yang Perjanjian Baru ya. Menggunakan bahasa Yunani yang sekarang. Karena bahasa Yunani yang sekarang ini beda dengan bahasa Yunani yang dipakai Alkitab waktu itu. Tidak mungkin menilai Alkitab konteks ayat itu menggunakan bahasa Yunani yang sekarang, tidak bisa. Harus kembali pada konteks yang dulu. Yunani yang gunakan apa? Belumnya adalah campuran dengan Aramaik dengan bahasa Hebrew atau Ibrani. Nah, maka harus kembali ke sana. Artinya eksegesis artinya menarik keluar konteks, mengambil kembali konteks. Nah, cara mengangkat konteks dari dalam keluar itu artinya cara ketong kembali kepada konteksnya. Konsekuensinya harus pergi kepada 2000 tahun yang lalu. Pergi ini bukan dengan mesin waktu, tetapi mencari tahu waktu itu bahasa digunakan, bahasa yang seperti apa, Yunani yang bagaimana gitu, bukan Yunani sekarang. Kemudian budaya waktu itu budayanya seperti apa? Karena budaya Israel yang dulu 2000 tahun lalu dengan sekarang berbeda. Harus pakai budaya yang dulu untuk mengerti isi isi Alkitab. Misalnya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada Logos bersama-sama dengan Allah dan Logos adalah Allah. Pada mulanya film-film itu. Kalau teman-teman mau pakai bahasa Yunani, terjemahan pakai bahasa Yunani sekarang tidak nyambung. Dia harus pergi kepada bahasa Yunani yang dulu dipakai ketika Yohanes gunakan untuk menulis ini. Supaya teman-teman bisa tahu, oh kata yang digunakan, karena kata yang digunakan 2000-an tahun lalu dengan Yunani sekarang itu berbeda. Bisa berbeda makna, bahkan juga bisa berbeda istilah. Jadi harus pergi ke sana. Beta kasih contoh lagi, dalam orang hukum, ini beta kasih contoh eksegesis. Eksegesis gini, eksegesis itu adalah bagaimana teman-teman mengetahui suatu cerita dari perspektif Allah, perspektif Allah, ya kan? Karena kan itu wahyu kan yang Tuhan berikan 2000 tahun yang lalu. Nah, untuk cara kita mengetahui wahyu itu apa artinya, kita harus pergi ke 2000 tahun yang lalu. Sekali lagi bukan dengan mesin waktu ya, tapi untuk memperhatikan konteksnya dan pergi dan mencari tahu waktu itu budayanya apa sih, budaya Israel waktu itu seperti apa. Karena itu mempengaruhi penulisan. Yohanes itu siapa? Misalnya mau omong tentang Yohanes, dia orang apa? Ditulis pakai bahasa apa? Kemudian studi kata ini adalah perhatikan kalimat kata-kata yang digunakan itu seperti apa. Kemudian diterjemahkan. Nah, yang kita lihat di Alkitab ini, terjemahan bahasa Indonesia itu berdasarkan terjemahan aslinya. Asli dalam artian yang ada di manuskrip-manuskrip. Artinya yang Yunani 2000 tahun lalu, bukan berdasarkan Yunani yang sekarang. Tidak. Bahasa Yunani yang 2000 tahun lalu.
Kenapa diterjemahkan? Karena memang harus tahu konteks. Supaya kita tahu konteks, kita bisa terjemahkan sesuai dengan konteksnya. Ngerti kan? Nah, orang hukum itu punya prinsip, yaitu prinsip pembuktian. Itu prinsip yang harus sesuai dengan olah TKP misalnya terjadi pembunuhan. Itu juga suatu bentuk eksegesis. Beta kasih contoh. Misalnya terjadi pembunuhan di gereja ini. Kalau yang begini pasti nanti kalau orang Jawa udah amit-amit cabang bayi. Pakai ketok bilang tak terjadi. Kayak gitu. Jadi semoga misalnya terjadi. Maka olah TKP-nya di mana? Ya harus di sini. Masa olah TKP-nya di gereja Talita Kumi? Itu sudah bukan eksegesis lagi, ya kan? Eksegesis harus datang ke tempat ini. Kemudian cari saksian. Saksinya teman-teman cari di mana? Di Karmel sana? Tidak kan? Carinya di sini kan? Siapa yang lihat? Betul tidak? Ya. Itu eksegesis yang paling mudah. Kemudian lihat bagaimana dia mati di mana, apa di mana, itu kan lihat di sini kan? Di gereja Horeb. Atau lihat di gereja Ebenezer, kan tidak. Nah, itulah eksegesis paling mudah. Sebenarnya ini eksegesis itu hanya kadang-kadang orang ngomong eksegesis, tetapi sebenarnya semudah itu yang teman-teman. Jadi cara menafsir itu adalah konteks yang mau ditafsir, maka pergilah ke sana untuk melihat. Jangan bawa dari tempat lain untuk kasih masuk di situ. Itu namanya ada satu istilah ECGC. ECGC itu teman-teman menafsir tidak sesuai konteks. Kalau eksegesis menarik keluar konteks, kalau ECGC kita memasukkan konteks ke dalam. Contoh, karena mau tafsir Yohanes 1 ayat 1 begitu. Kemudian ditelaah bahwa karena Profesor A atau seorang ahli mengatakan bahwa tafsirannya ABC, maka kemudian kita pakai itu benar. Padahal tidak bisa begitu. Kita tidak bisa gunakan informasi dari luar untuk masukkan ke dalam konteks. Tapi kita harus melihat konteksnya. Atau begini, yang paling kelihatan, yang paling kontroversial, ketika teman-teman mau menafsir tentang beta sudah pernah jelaskan ya tentang merokok. Sudah pernah ya? Tentang merokok. Orang sering atau hal lainnya, orang sering menggunakan justifikasi medis. Itu sebenarnya informasi dari luar. Itu kan konfirmasi ilmiah, bukan dari dalam, untuk menjustifikasi bahwa merokok itu dosa. Gitu. Soal merokok, kesimpulan merokok dosa atau tidak itu kesimpulan mungkin bisa benar, mungkin bisa salah. Tetapi cara menjustifikasi, cara mengambil kesimpulan itu yang keliru. Tidak bisa pergi kepada penelitian medis untuk menjustifikasi rokok dosa atau tidak. Tidak bisa, karena kesimpulan medis itu kesimpulan yang dari luar, bukan dari dalam konteks Alkitab. Makanya Martin Luther bilang sola scriptura, ngerti tidak? Sola scriptura itu artinya menafsir semua itu berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan kesimpulan ilmiah, penelitian Profesor A atau B, bukan. Itu namanya ECGC. Teman-teman memasukkan informasi dari luar ke dalam konteks. Itu sudah tidak baik. Contoh kembali hukum tadi itu, ECGC itu contohnya adalah ketika TKP-nya di sini, teman-teman olah di Karmel sana. Itu ECGC itu. Itu tidak nyambung namanya. Pembunuhan terjadi di sini, saksi harus ambil dari sekitar sini, teman-teman pergi di Kota Baru sana. Cari saksi di sana. Itu ECGC. Makanya di bidang hukum kalau terjadi kenakalan saksi palsu itu, teman-teman bisa katakan bahwa itu bentuk ECGC terhadap keputusan hukum. Karena saksi palsu itu, saksi yang tidak ada di TKP, saksi bayaran atau saksi apalah, saksi suap segala macam. Nah, itu sebenarnya proses ECGC. Itu tidak boleh terjadi dalam menafsir Alkitab. Ngerti prinsip ini kan? Nah, dalam menafsir, pertama eksegesis adalah penerapan hermeneutik. Hermeneutik adalah ilmunya, sedangkan eksegesis adalah penerapan ilmu tersebut. Kedua, fokus dan tujuan penyelidikan eksegesis adalah mencari tahu atau menemukan maksud atau arti mula-mula dari penulis kepada pembaca mula-mula. What it mean gitu. Fokus ini merupakan sebuah keharusan karena Alkitab memang ditulis for kita, tapi tidak untuk kita. Dalam tanda kutip ya. Maksudnya Alkitab ditulis pada satu masa atau zaman tertentu yang tentunya penulisan berkaitan dengan masa atau zaman yang bersangkutan. Jadi eksegesis itu adalah
teman-teman semua berusaha untuk kembali, misalnya yang tulis Yohanes kan, berusaha untuk kembali menerawang kembali, melihat kira-kira waktu Yohanes mau tulis itu apa yang dia pikirkan, kenapa dia tulis ini, ngerti kan? Atau yang tadi beta bilang di hukum olah TKP, kejadian pembunuhan di sini tuh seorang polisi datang, dia lihat ini cara jatuh begini, kira-kira kenapa dia begini, tersangkanya dari mana, kemudian saksi lihat di sebelah mana, dia kena tikam di mana, iya kan? Itu konteksnya di situ. Bukan dia datang ke sini lagi nih. Di Taltakomi saksi ada kosong deh. Jauh itu. Itu jauh, itu sama kayak beta bilang pakai kesimpulan ilmiah yang sekarang-sekarang ini untuk pakai justifikasi isi Alkitab, itu tidak nyambung sebenarnya, tidak cocok. Nah, teman-teman harus bisa untuk mencoba memahami pikiran, misalnya kita ngomong Yohanes, pikiran Yohanes waktu dia tulis Yohanes 1 ayat 1, misalnya dia tulis pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Itu kan Yohanes yang tulis. Teman-teman berpikir kira-kira Yohanes tulis ini kenapa dia tulis begini? Maka harus pergi pada masa itu kan, tidak mungkin pergi ke tempat yang lain. Kalau pergi ke tempat lain, pergi informasi lain, itu ya exegesi itu sendiri. Next. 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 Nah, pada umumnya ahli membagi langkah-langkah menjadi dua bagian. Pertama, langkah umum, menyebutnya hermeneutik umum, general hermeneutik, atau kedua langkah khusus. Ada menyebutnya hermeneutik khusus atau special hermeneutics. Yang dimaksud dengan langkah umum adalah langkah yang dapat diterapkan pada semua kitab di dalam kitab. Sedangkan yang dimaksud dengan langkah khusus adalah langkah yang hanya bisa diterapkan sesuai dengan jenis sastra genre dari teks yang ditafsir. Mengenai detail kategori ekseges disampaikan pada bagian nanti di bagian akhir. Nah, next. Nah, teman-teman sudah paham eksegesis ya. Next. Nah, dari eksegesis adalah proses untuk menarik konteks. Sekarang kita pergi yang satu lagi namanya eksposisi. Apa itu eksposisi? Next. Istilah eksposisi dalam hubungannya dengan menacu Alkitab merujuk pada aplikasi kontemporer atau aplikasi masa kini atas dasar hasil penyelidikan eksegesis yang sudah dilakukan. What it means, eksposisi itu biasa berupa misalnya devosi atau khotbah. Atau bahasa paling sederhana ini, apa sih maknanya dari konteks ayat ini? Ngerti kan? Biasa, apa yang bisa kita renungkan dari konteks ini? Itu sama dengan begini, apa yang bisa kita eksposisi dari eksegesis ini? Nah, kalau orang begini, dari konteks ayat ini, maka mari kita tarik renungan, kita tarik interpretasi, kita tarik makna apa yang bisa kita ambil. Itu sama dengan dibilang, dari eksegesis ini mari kita eksposisikan dia. Ngerti kan? Eksposisi itu bahasa. Nah, jadi prosesnya sudah jelas. Yang pertama, kita harus lakukan menyelidiki dulu ini konteks ayat, eksegesis dia. Eksegesis secara lengkap, baik itu budaya, latar belakang penulis atau kitab, kemudian kata-kata istilah yang digunakan. Kemudian dalam kitab itu kan ada perikop kan. Perikop itu baru disusun kemudian. Dalam Alkitab itu dalam salinan-salinannya itu manuskripnya itu tidak ada judul-judul. Semuanya lanjut begitu saja. Tapi diberi judul untuk bisa dilakukan penemuan-penemuan. Terus kita bisa buka Matius 3 ayat 5, 1 Yohanes 1 ayat segala macam. Kalau tidak ada penemuan nanti kita mau buka di bagian mana gitu. Itu kan baru dikasih kemudian. Nah, kita harus lihat misalnya kita lihat dalam perikop A, maka kita harus lihat sebelum itu ceritanya tentang apa. Ngerti tidak kan? Sama seperti hukum, beta kembali lagi. Sedikit tentang eksegesis sebelum eksposisi. Sama seperti hukum. Kalau kita mau eksegesis pembunuhan di sini terjadi jam 2 siang, maka kita pasti akan kembali ke jam 1 tuh ada apa, ngerti kan? Atau kalau kita kurang puas, kita tarik jam 12 tuh di sini ada aktivitas apa? Atau kurang puas, tadi pagi ada apa di sini? Ngerti tidak? Sama kayak konteks. Kalau kita mau konteks ayat A, misalnya Yohanes 3:16 kan. Itu kan karena begitu besar kasih Allah akan ini. Maka dan konteks ayat itu. Maka kita harus lihat konteks sebelumnya itu ada cerita tentang apa, kok tiba-tiba ngomong ini. Gitu. Sama dengan proses tadi di sini.
ketika terjadi pembunuhan, orang hukum, orang polisi dia akan melakukan eksegesis. Dilihat sebelumnya ini jam ini nih tersangka ada di mana. Jam 1 tersangka masuk dari ini pintu, atau jam 12 dia sulur-lur, misalnya gitu. Sama seperti itu, eksegesis itu semudah itu dalam tanda kutip ya. Walaupun ada kompleksitas di dalam, tapi beta yakin teman-teman mengerti. Nah itu. Kemudian ketong lihat setelah itu apa yang terjadi. Sama setelah itu cerita setelah konteks yang ingin kita apa, cerita itu apa. Sehingga jadi harus lihat cerita sebelumnya dan cerita sesudahnya supaya kita bisa tarik ini konteks yang di tengah-tengah nih, ya kan, ngerti kan? Nah sama seperti olah TKP tadi, ketika terjadi habis pembunuhan itu tersangka kemana, dia keluar dari mana, dia lari kemana, dia ada di mana, siapa yang ketemu dia setelah itu kejadian, ngerti kan? Itu proses eksegesis yang harus kita sampaikan. Nah dari proses itu ketika kau sudah dapat lengkap, oh ternyata konteks ayat ini begini tentang A, B, C, D. Maka dari situ kita langsung bisa tarik makna atau bahasa kerennya tadi kata pakai adalah eksposisi dari eksegesis itu. Maka yang kita sampaikan, semua eksposisi harus mendasar pada eksegesis. Karena kalau tidak mendasar pada eksegesis itu namanya apa? Bisa sesat. Karena tafsirannya maknanya lari dari makna eksegesisnya, dari konteks ayat. Kalau sudah lari ya itu teman-teman sudah salah dalam membuat perenungan. Nah, kalau dalam bahasa beta adalah eksegesis dan eksposisi harus analog, harus seimbang, sejalan. Beta kasih contoh satu. Paulus kan di Korintus ya, Korintus atau Kisah Para Rasul ya, beta lupa. Ngomong bahwa perempuan harus pakai kerudung, tudung kepala. Maka kalau Paulus omong itu, ayatnya itu eksplisit ya, tidak implisit, ayat itu jelas itu. Maka perempuan, ini perintah Paulus, ini Rasul nih. Lalu kenapa teman-teman ini pemuda tidak pakai kerudung, tudung? Itu perintah Paulus, firman itu. Maka kita punya tugas eksegesis ini ayat, kenapa Paulus suruh itu? Ternyata latar belakang, ini beta kasih tahu pentingnya eksegesis supaya jangan tarik maknanya salah. Kalau Paulus kita eksegesis bahwa ternyata orang Kristen harus pakai kerudung, perempuan misalnya, maka ini perenungan untuk kita semua, teman-teman, terutama untuk perempuan, pakailah kerudung kalau tidak dosa. Kok ayat bilang begitu nah, eksplisit. Ini eksposisinya dianggap sesuai dengan eksegesis, karena Paulus bilang begitu. Tapi mari kita lihat itu konteks ayat. Ternyata kenapa Paulus ngomong gitu? Ini kita tunjukkan pentingnya eksegesis dan eksposisinya tidak boleh salah. Ternyata Paulus waktu itu bersifat lokalitas atau konteks itu bersifat lokalitas untuk pada saat itu, bukan berlaku untuk sampai sekarang. Kenapa? Karena konteks waktu itu perempuan itu sering dilecehkan di daerah di kota itu, dilecehkan, dipandang rendah segala macam. Makanya Paulus nasihati, karena ada banyak hal-hal perlakuan terhadap perempuan yang buruk, maka mungkin untuk sekarang ini, misalnya di Kota Kupang, sebaiknya pakai tudung. Bosong keluar jalan, jangan keluar malam-malam segala macam ya, bosong bijaksana supaya jangan sampai jadi orang lecehkan bosong. Nah, nasihat itu terkasih di Kota Kupang. Maka orang Soe dengar, dong ikut. Padahal di Soe tidak ada konteks laki-laki kurang ajar. Ngerti tidak? Nah, itu pentingnya apa? Eksegesis. Kalau eksegesis salah, tarik eksposisi salah, renungan salah. Sekarang sampai di sini beta mau tanya, siapa yang pernah khotbah atau jangan sampai dia curiga, aduh ya sampai selama ini beta eksposisi salah. Kok beta sana pada eksegesis? Jangan sampai eksegesis itu salah. Dan bayangkan salah, beta bukan menakuti, tapi kalau sudah salah dan tidak sadar, bayangkan sudah berapa kali khotbah dan salah terus. Sudah bawa orang dalam kesalahan teologi yang berkali-kali. Itu bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya. Itu yang harus diperhatikan. Nah, eksposisi ini harus analog dengan eksegesis, sejalan dengan eksegesis. Itu. Maka kalau konteks Paulus tadi itu, maka kita sudah tahu eksegesisnya, maka kita bisa ambil intisari dari itu adalah, nah saudara perempuan dong, tidak harus pakai kerudung, seperti saya kan ini konteksnya beda, tetapi jalan tuh hati-hati. Sekarang Kupang juga sudah mulai marak, apalagi jalan di Jalan 40 tuh kadang-kadang orang lakukan pelecehan, lari pagi segala. Itu
eksposisi yang mantap. Bukan eksposisinya harus pakai tudung, karena Paulus bilang begitu. Itu eksposisinya salah karena didasarkan oleh eksegesis yang salah. Semudah itu. Next, lebih jauh tentang eksegesis. Nah, langkah-langkah umum. Awali dan akhiri dengan doa, mohon bimbingan dan pencerahan Roh Kudus. Ini beta sampaikan ya, teman-teman. Jadi sebelum melakukan penafsiran, teman-teman melakukan mengawali dengan doa. Karena ketong sebelum menafsir, ketong harus berdoa, minta tuntunan Roh Kudus supaya Roh Kudus menuntun kita pada penafsiran yang benar. Ngerti tidak? Nah. Kemudian temukan teks Alkitab yang akan diteliti, mau ayat mana gitu. Beta ingatkan ini, sangat sering kita di Gemit ini dalam 12 ayat misalnya, dalam konteks satu perikop itu ada 12 ayat, tapi nanti hanya ambil 3 ayat. Itu tolong jangan hanya eksegesis 3 ayat, kan 3 ayat itu tidak berdiri sendiri. Ada ayat lain yang ada di situ. Misalnya diambil hanya ayat 7, 8, 9. Kan ada ayat 1 sampai 6, 10 sampai 12 kan yang harus diperhatikan. Dan belum cukup di situ, ada konteks sebelum lagi itu perikop itu, ada konteks sudah itu. Jadi kalau hanya perhatikan 3 ini, teman-teman akan lose the story, akan kehilangan cerita seutuhnya dari konteks ayat. Nah kita paling sering kan, sangat sering kan pakai ayat yang hanya 2 ayat, bahkan 1 ayat saja, tapi tidak perhatikan konteks. Nah cara perhatikan konteks itu bukan hanya lihat konteks ceritanya, tapi beta bilang tadi tarik ke cerita sebelumnya atau cerita sesudahnya, kemudian bahkan tarik lagi ini kitabnya nih sebenarnya kitab untuk apa? Karena setiap kitab itu punya tujuan. Kalau kitab Yohanes ini sebenarnya dipetunjuk untuk apa? Cek, itu di internet ada. Sekarang sudah sangat mudah. Kemudian penulisnya siapa? Yohanes. Yohanes ini orangnya seperti apa sih? Karena setiap penulis itu punya gaya dan karakter masing-masing. Itu harus dicari tahu. Iya kan? Kan teman-teman mau cari tahu ayat Yohanes, masa teman-teman cari tahu Matius pun karakter. Itu sama kayak bilang tadi. Tersangka di sini, cari di Kota Baru sana. Itu bukan eksegesis lagi, itu eisegesis. Jadi kalau teman-teman ingin konteks Yohanes, maka pergi cari tahu Yohanes si penulis. Orangnya seperti apa sih ini Yohanes nih waktu tulis. Bukan pergi pada Lukas. Itu keliru. Kemudian next. Bacalah teks Alkitab konteks yang lebih luas secara berulang kali untuk mengetahui konteks yang lebih luas. Ini tadi biasanya ada proyeksi garis besar keseluruhan kitab yang Anda urai tentang kitab tersebut dan dibuat oleh para ahli sudah terlebih dahulu meneliti dan cek sama. Ingat, hindari sesat pikir keliru pada otoritas. Maksudnya gini, teman-teman boleh merujuk pada telok-telok, karena kita nih kekristenan itu sangat punya banyak keuntungan. Kita tidak perlu menafsir secara mandiri karena tafsirannya sudah ada, hampir seluruh kitab ini sudah ada tafsiran oleh kitab teolog-teolog. Tapi satu, pertama, perhatikan teolog yang mana. Ada banyak teolog abal-abal. Kita Gemit ini kan gereja Calvinis. Kalau gereja Calvinis maka teman-teman pergi pada tafsiran teolog Calvinis, jangan bicara teolog yang lain. Tafsiran bisa beda itu. Itu yang penting. Itu kita dipermudah dengan itu. Jadi tidak lagi secara mandiri harus cari tahu, pusing gitu. Jadi sudah bisa kita cari dari teolog-teolog itu di internet ada banyak. Tinggal cek mana yang teolog Calvinis, kita pakai yang itu. Tapi itu pun tidak harus kita berpegang pada teolog itu. Tidak harus, karena dia juga manusia bisa salah. Tadi beta sudah bilang nabi dan rasul saja bisa salah. Yang tulis ini kitab saja mereka bisa salah. Bukan salah di wahyu ini ya, tetapi mereka sebagai manusia bisa salah. Tapi apa yang tertulis yang mereka tulis itu semuanya benar ya. Semua tidak salah karena itu diilhami oleh Roh Kudus. Tetapi kan di luar itu mereka punya kepribadian segala macam, di luar penulis itu kan mereka bisa saja salah, kan mereka juga manusia biasa. Nah itu saja bisa salah, apalagi kita teolog. Jadi tafsiran yang kita baca dari para teolog-teolog itu kita baca dan teliti lagi. Benar tidak? Karena ada beberapa perbedaan. Beta kasih satu masukan. Beta sangat sering pakai Matthew Henry, kita punya teolog. Itu. Ini beberapa teman di sini sudah pakai. Aldi mana? Aldi, ada beberapa teman-teman, ada senior sudah pakai. Beta suka. Itu bisa teman-teman install di aplikasi. Ada Matthew Henry, tafsiran Matthew Henry itu. Ada di aplikasi. Itu hampir semua kitab dia sudah eksposisikan, dia sudah eksegesiskan. Eksegesis dan eksposisinya sudah ada. Teman-teman bisa dibantu di situ.
Jadi kalau teman-teman mau susun khotbah, bisa buka punyanya Matthew Henry, atau mendengar khotbah, dia buka dari Matius berapa ayat berapa, tinggal buka konteks Matthew Henry, baca dia punya eksposisi, dengar dia khotbah sesuai tidak. Itu sudah bisa gitu. Tetapi bukan berarti teman-teman percaya sepenuhnya Matthew Henry. Beta pribadi sering pakai Matthew Henry, tapi ada beberapa tafsiran yang beta juga tidak setujui. Artinya harus perbanyak referensi. Jangan hanya Matthew Henry, yang lain Barclay atau yang lain juga penting. Sekarang nih beta ngomong ini ringan karena apa? Karena di internet sudah banyak. Kalau berapa tahun, 10 atau 15 tahun yang lalu beta ngomong ini tidak relevan. Karena orang harus beli buku mahal untuk tafsiran. Sekarang ini tidak perlu. Sudah ada di internet dan tersedia informasi cukup untuk tafsiran-tafsiran itu cukup. Tinggal bagaimana memilah dan memilih. Itu yang penting. Informasi ada banyak, memilah dan memilih itu yang repot. Nah, kemudian jadi jangan jatuh pada otoritas atau argumentum ad verecundiam. Jadi karena dia ahli maka pasti dia benar. Itu salah. Ahli bukan berarti selalu benar. Ahli bisa jadi kemungkinan besar dia benar. Tetapi bisa jadi dia salah. Mungkin dari 10 kali bisa jadi ada 1-2 kali dia salah. Bisa. Itu karena dia juga manusia. Nah, kemudian pemahaman konteks ini penting. Next. Pemahaman konteks ini penting karena teks yang kita baca hanya satu bagian alur cerita dan satu kitab seluruh. Penulis tidak pernah bermaksud supaya teks tersebut dimaknai secara terpisah dari segala sesuatu dari tulisannya. Iya, betul sekali. Karena itu pengetahuan terhadap seluruh kitab menjadi prasyarat utama. Dengan memahami konteks yang lebih luas, maka Anda dapat memahami isu penting dalam kitab tersebut, termasuk kerangka berpikir dari si penulis dan hubungan dengan teks. Iya kan? Ketika Yohanes tulis kitab Yohanes, tidak mungkin gagasannya berbeda. Gagasannya dengan maksud tujuan yang sama kitab itu. Next. Next lagi. Next. Halo, next. Tentukan batasan teks. Terus next. Dengan memahami konteks ini masih lanjut lagi. Tentukan batasan teks Anda, hindari sikap yang terpaku pada pembagian pasal atau perikop yang di dalam kitab. Kita sudah sampaikan karena pasal-pasal perikop itu ditentukan kemudian untuk memudahkan pembaca, bukan sudah ditentukan dari awal. Kemudian next, periksa teks dalam versi bahasa aslinya. Sudah saya sampaikan kan? Dan buatlah terjemahan sendiri. Ini penting karena versi terjemahan seringkali tidak memiliki padanan kata yang tepat. Kata dalam bahasa aslinya sehingga berakibat kurang tepat dalam penyampaian maksud penulis kepada pembaca. Sangat bagus jika kita bisa membandingkan terjemahan kita sendiri dengan versi. Nah, ini bukan berarti kita menjadi jago bahasa Yunani, karena di internet sudah ada. Kalau teman-teman buka di Alkitab Sabda, itu sudah ada kode-kode penomoran-penomoran. Ini bahasa aslinya apa? Misalnya kata mati, dia ada nomor di bawah. Kalau buka di internet, nomor 56, klik itu 56, nanti dia merujuk pada, kalau penjelasan baru dia akan merujuk pada kata yang digunakan dalam bahasa Yunani apa. Di situ ada sudah tulis ini arti terjemahannya apa, arti secara menyeluruh. Kemudian arti yang digunakan di teks konteks itu apa. Itu ketemu bisa secara mandiri. Karena beta kasih contoh. Bahkan LAI, beta sudah pernah kasih contoh ini, cuman beta kasih tahu ulang untuk memperjelas. Lembaga Kitab Indonesia, thanks to LAI ya, karena sudah sangat membuat kita bantu banyak kan, kita bersyukur sekali ada mereka sehingga Alkitab bisa diterjemahkan ke bahasa sehingga kita bisa juga belajar. Tetapi tentu saja namanya terjemahan selalu bisa saja ada kekurangan. Contoh, LAI itu selalu menerjemahkan kata sandang untuk Yesus selalu Tuhan Yesus, selalu Tuhan Yesus. Padahal dalam teologi Kristen, dalam teologi kita Gemit atau Gereja Calvinis itu kan kita percaya Yesus memiliki dua natur kan, yang beta sudah pernah bawa di Natal, natur manusia seutuhnya dan natur Allah. Tapi di Alkitab itu kan menggambarkan Yesus dalam kondisi manusia, tapi Yesus juga dalam kondisi Allah juga ada. Tapi dalam bahasa Inggris dia gunakan Lord, atau bahasa Yunani aslinya digunakan Kurios. Nah, Kurios dan Lord ini punya arti yang bisa dui makna. Jadi bisa berarti Tuhan, berarti orang yang dihormati saja, manusia dihormati. Bisa berarti Tuhan, yaitu pencipta alam semesta. Sedangkan terjemahan ke bahasa Indonesia karena kita punya kosakata yang sedikit,
yang cukup sedikit, Lai kebingungan, bukan menurut beta ya mungkin kebingungan, hanya menggunakan kata Tuhan. Maka semua ayat yang merujuk pada kemanusiaan Yesus digunakan Tuhan juga. Akhirnya dalam Korintus tertulis Tuhan telah mati dan bangkit. Bayangkan, Tuhan bisa mati. Kan Yesus itu yang mati itu kemanusiaannya, bukan keilahiannya, betul tidak? Kan Tuhan tidak bisa mati. Tapi di ayat Korintus dia bilang Tuhan telah mati dan bangkit. Itu terjemahnya keliru, harusnya Tuhan telah mati dan bangkit. Tuhan maksudnya merujuk pada kemanusiaan Yesus. Dia mati dan dia bangkit. Karena Tuhan tidak mungkin mati. Ngerti tidak? Jadi harusnya terjemahan yang tepat adalah Tuhan, bukan Tuhan. Jadi hal ini kita harus kritis. Kemudian next. Buatlah daftar, next. Oke, stop. Buatlah daftar istilah penting lengkap dengan semua variasi artinya. Perhatikan tata bahasa yang tidak klasik, memungkinkan atau yang dianggap penting. Kedua langkah ini mudah karena sebelumnya Anda telah membuat terjemahan versi sendiri dengan memeriksa. Misalnya, kita mau ngomong tentang ketika ayat di Efesus ya. Ketika mengatakan Yesus dalam rupa hamba, tapi dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Ketika Yesus datang ke dunia. Nah itu menggunakan kata kenosis. Kenosis itu adalah pengosongan diri. Kata Yunani kenosis. Nah itu harus diperhatikan. Itu apa sih maksudnya kenosis? Beberapa penafsir ada yang mengatakan bahwa Yesus itu mengosongkan dirinya. Jadi dia jadi manusia seutuhnya. Keilahiannya tidak ada. Itu salah tafsir itu. Nah kata-kata kunci seperti kenosis itu harus diperhatikan dan ditafsir baik-baik. Diterjemahkan baik-baik. Supaya jangan salah. Kalau salah terjemahkan maka salah paham konteksnya. Ngerti tidak? Konteks ayatnya jadi salah. Kalau salah terjemahkan istilah itu. Nah itu harus diperhatikan, ada banyak hal. Kemudian selidiki konteks historis, budaya, religi, dan filsafat yang melatar belakangi penulis teks. Nah itu. Jadi latar belakang historis, budaya, latar belakang religi. Waktu itu kan orang agama Yahudi, orang Israel kan. Ya. Kemudian latar belakang filsafat apa yang mempengaruhi. Waktu itu kenapa orang pakai bahasa Yunani? Sering pakai bahasa Yunani, itu ada filsafat Yunani yang dipengaruhi. Itu kenapa Yohanes itu dia menulis firman itu pakai logos. Padahal logos itu kan sebenarnya artinya bukan letterlek, bukan firman. Dia logos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris kan logic, ke bahasa Indonesia kan logika. Bisa juga. Tetapi Yohanes menggunakan kata logos itu cukup unik karena ada pengaruh budaya Yunani waktu itu. Menggunakan kata logos itu. Nah, next. Sudah habis nih teman-teman ya. Ini terakhir, langkah-langkah khusus. Pastikan bahwa Anda mengenali tipe sastra, perumpamaan, hiperbola, amsal, dan metafora, dan sebagainya. Kemarin beta baru lihat salah satu teolog yang bagus, beta tidak perlu sebutkan nama, nanti orang terlalu macam-macam dengan prasangka macam-macam. Tapi dia punya ulasan yang bagus tentang bagaimana menafsir kitab Mazmur. Dia kasih tahu bahwa ini langkah khusus. Kitab Mazmur itu memiliki banyak prosa, puisinya berbeda dengan puisi kita. Kan puisi kita ada yang tadi pagi beta baru buat puisi tertentu. Katong punya rima itu. Maukah dirimu mau kemana, entah bila mana dan di mana. Akhirnya AA itu rima tuh. Atau AA, BB, biasanya begitu gitu. Tapi di Mazmur itu punya prosa tersendiri. Nah itu. Nah prosa itu menentukan tafsirannya seperti apa. Nah itu harus dipelajari. Jadi itu langkah khusus itu. Jadi pelajari dia punya perumpamaan atau apa dia punya prosa apa narasi-narasi digunakan itu dalam bentuk apa? Karena dalam bentuk puisi juga banyak gitu. Kemudian lakukan analisis horizontal dan vertikal terhadap teks. Nah itu kita harus perhatikan segala macam tafsiran yang perlu kita pakai. Dan itu harus diambil secara lengkap, tidak boleh tidak. Karena kan kesimpulan dari eksegesis itu harus kesimpulan itu valid dan sound. Valid dan sound artinya kesimpulan itu benar dan tidak pernah berubah. Kalau Allah Tritunggal itu benar, maka sampai selama-lamanya ya Allah Tritunggal tidak mungkin berubah. Kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka proposisi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak akan berubah. Tidak mungkin satu saat berganti bagi Yesus hanya salah satu jalan keselamatan, tidak mungkin berubah. Dia kalau Yesus satu-satunya jalan ya sudah, itu satu-satunya jalan tidak akan berubah, kesimpulan itu tidak bisa berubah lagi. Kemudian cermati sedikit teks, next, diselidiki konteks asli tersebut.
Konteks asli dari itu ketika Yesus menggunakan dan cara gereja mula-mula. Next, cermati hubungan teks Anda dengan bagian lain dari kitab tersebut serta keseluruhan. Next, soal cermati. Next, kembali. Nah, cermati hubungan teks Anda dengan bagian-bagian lain dari kitab tersebut secara keseluruhan. Nah, ini penting dalam teologi sistematika. Beta sudah pernah jelaskan waktu Natal kemarin. Teologi sistematika itu belajar tentang bagaimana kita mengambil kesimpulan dari keseluruhan isi kitab. Tritunggal ini kan kesimpulan dari seluruh isi kitab kan. Jadi konteks yang kita baca ini, yang kita tarik eksegesis itu langkah terakhir ketika kita sudah dapat konteksnya, setidaknya hampir dapat konteksnya, hubungkan konteks ini dengan semua teks-teks Alkitab lain yang berhubungan atau sekonteks dengan ini. Misalnya terkait dengan jangan membunuh, misalnya membunuh itu dosa. Ya cek di perjanjian lama juga ada tulis kayaknya 10 hukum Taurat kan gitu, misalnya gitu. Ada jangan membunuh ada di sini, Oh berarti valid bahwa tidak boleh membunuh, jangan membunuh. Ada juga membunuh yang diperintahkan oleh Allah. Bangsa Israel memerangi bangsa-bangsa lain, itu kan Allah memerintahkan untuk bunuh kan. Nah itu adalah sesuai dengan kehendak Allah, itu tidak masuk dalam kategori membunuh. Membunuh yang dimaksud adalah mengambil nyawa orang lain tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah maka kita harus ambil konsisten. Kenapa jangan membunuh yang seperti itu yang dosa? Cari tahu semua teks Alkitab itu yang mendukung kita kesimpulan seperti apa. Itu langkah terakhir itu. Supaya apa? Ketika kita eksegesis dia itu tidak bertentangan dengan konteks yang lainnya. Takutnya bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya. Sama seperti ditunggalkan di Kejadian 1, baiklah kita menggunakan frasa jamak, kata ganti orang kedua, jamak. Jadi dia menggunakan kata kita itu mensyaratkan bahwa ada kejamakan dalam diri Allah. Tapi di sisi lain Allah juga menggunakan kata esa, menunjuk pada ketunggalannya. Tapi ada di sisi lain merujuk pada kejamakannya dia. Ini ada banyak ayat begini, periksa sudah. Ketika periksa ada yang merujuk pada Allah itu kesan Allah, ada yang merujuk pada kemajemukan, apalagi di perjanjian baru. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus segala macam. Maka dari berdasarkan ayat semua itu dari Kejadian sampai Wahyu ditarik Tritunggal. Tri merujuk pada kemajemukan, tunggal merujuk bahwa Allah itu ya satu. Ngerti tidak? Nah, itu keseluruhan. Yang terakhir, next. Korespondensikan tafsiran dengan sejumlah tafsiran teks yang sama dengan para penulis tafsiran. Perhatikan hal-hal yang mungkin perlu direvisi dari tafsiran Anda, namun hindari sikap terlalu mudah mengubah tafsiran sendiri hanya karena tafsiran Anda berseberangan dengan tafsiran orang lain. Perubahan boleh dilakukan sepanjang Anda telah memastikan argumen-argumen tafsiran lain memang lebih logis. Jadi kita mengubah tafsiran kita itu berdasarkan landasan-landasan logis yang ketat. Bukan karena ini orang teolog, maka kayaknya beta pun salah deh. Jangan cepat seperti itu. Tapi juga jangan terlampau percaya diri beta pun paling benar. Harus punya kerendahan hati untuk memeriksa yang lain. Kenapa kok beta berbeda dengan yang ini? Kita cek lagi, itu harus diperhatikan. Nah, sampai di sini teman-teman sudah selesai. Beta poinnya ini, beta berharap teman-teman dari sini ini menjadi langkah awal teman-teman punya rel untuk pelayanan pemuda. Kenapa ini penting? Karena tafsiran ini menentukan teman-teman punya langkah-langkah teologis. Kenapa bilang langkah-langkah teologis? Karena semua aktivitas gereja itu adalah bentuk langkah teologis. Bahkan seremeh multimedia, dalam artian bukan berarti dia remeh ya. Dia maksudnya karena tidak ada hubungan langsung dengan Alkitab, tetapi maka dia bilang multimedia pun harus berlandaskan pada teologi yang benar. Minimal misalnya begini, seperti tadi Kakak Ceni bilang, lakukan dengan penuh kerendahan hati untuk Tuhan, kemudian bukan untuk kesombongan pribadi. Karena kalau untuk kesombongan pribadi itu sudah tidak sesuai dengan Alkitab lagi. Karena Alkitab kan bilang lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi berarti implikasinya harus memuliakan Tuhan. Kalau kita jago multimedia dan orang puji-puji juga kita bilang, ini beta nih. Sejago apapun kita sudah melakukan kesalahan teologis dan itu dosa. Sudah ada kesombongan di sana. Nah, bagaimana kita tahu kita sombong, kita salah dan sebagainya? Dengan belajar teologi. Bagaimana kita bisa belajar teologi? Dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi kita sudah pelajari. Ini bukan hanya untuk teman-teman yang mau berkhotbah nanti di minggu-minggu ke depan, tetapi juga untuk teman-teman yang akan mendengar khotbah.
Beta berharap ketika ini direkam ditaruh di channel Pemuda, teman-teman bisa nonton kembali dan melihat, mempelajari lebih dalam. Bukan untuk teman-teman sekolah teologi, tidak, karena teman-teman orang Kristen. Bukan untuk teman-teman harus jadi pendeta, tidak, karena teman-teman orang Kristen. Karena kalau cuma ngomong orang Kristen kemudian merasa bahwa tidak ada kewajiban untuk paham teologi, itu suatu yang bertentangan dengan kekristenan. Itu suatu yang nonsens sama sekali. Itu sesuatu yang sangat yang konyol, itu sesuatu yang tidak logis sama sekali. Ngomong di mana-mana beta orang Kristen. Atau kita hanya bangga mengatakan beta anak Papi Yesus, Papa Yesus. Terima kasih Lord, terima kasih Yesus, kutip ayat, tapi tidak paham apa-apa. Itu harus menjadi cambuk diri sendiri. Tanya, beta orang Kristen betul tidak? Sebenarnya kan proses hermeneutik menafsir ini cukup praktis dan juga tidak gampang, tidak susah-susah amat. Itu teman-teman bisa praktikkan itu. Jadi sekarang ini, hari ini beta kasih dia punya rel. Mohon ini digunakan ketika teman-teman ingin berkhotbah bagi yang biasa kena jadwal, dan ketika teman-teman ingin mendengar khotbah. Kita setuju dengan itu? Oke. Sudah berapa menit? Sudah panjang ya? Oke, itu saya terima kasih untuk kita semua, semoga berguna. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu ya Bapa, pada malam hari ini kami pemuda yang adalah tulang punggung, yang adalah tombak utama, yang adalah garda terdepan dari pelayanan imanmu Bapa. Kami telah belajar sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang sangat prinsip. Kami belajar bagaimana kami tidak keluar dari wahyu yang Engkau berikan. Kami belajar untuk meneliti pikiran-Mu ya Allah, sehingga biarlah Tuhan dengan pelajaran yang kami dapat hari ini boleh menjadi modal kami, terutama Pemuda Horeb, untuk pelayanan kami ke depan tidak keluar dari apa yang Engkau kehendaki. Tuhan Allah tolong kami sehingga biarlah pada malam hari ini materi ini tidak lalu begitu saja, tapi menjadi pondasi, tapi menjadi terang bagi kami sehingga kami boleh melakukan pelayanan dengan baik, dengan jelas, dengan arah yang jelas melalui dari perenungan kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Terima kasih Kak Ivan untuk firman Tuhan pada malam hari ini dan sharing kepada kami.